Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadan. Kali ini saya akan membahas bab 3, yaitu perilaku biaya aktivitas. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan definisi dari konsep-konsep terpenting terkait perilaku biaya itu sendiri. Secara sederhana, perilaku biaya mendiskusikan bagaimana biaya berubah ketika aktivitas berubah sangat penting dan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada penjelasan instruksi khusus, yang dimana meliputi yang pertama ada memahami definisi konsep serta asumsi penting dalam perilaku biaya. Yang kedua ada memahami klasifikasi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang ketiga ada menjelaskan aplikasi konsep perilaku biaya terkait dengan topik-topik manajemen biaya lainnya. Yang keempat ada menjelaskan metode-metode penentuan perilaku biaya di dalam perusahaan. Yang berikutnya ada definisi. Secara umum, cost behavior atau dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Namun secara spesifik, menurut Garrison et al. 2014 menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga akan ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Yang berikutnya ada objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Konsep perilaku ini tidak dapat dijelaskan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Menurut Women et al. 2015 berpendapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep perilaku biaya ini adalah menentukan objek biaya yang diinginkan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang berwujud, sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya perubahan layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, berbagai biaya itu sangat ditentukan dengan cara secara relatif manajer itu sendiri berdasarkan keterkaitan manajer tentang perilaku biaya tertentu. Dan berikutnya ada asumsi lateralitas. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi lateralitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan. Dan asumsi lateralitas ini juga dijadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Biaya variabel menggambarkan variasi biaya akibat variasi aktivitas output. Sebagai contoh, semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Kondisi ini membantu manajer dalam melakukan perusahaan. Dan berikutnya ada klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3, yaitu ada kepala kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output, dan juga dapat menambahkan biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas keluar itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Secara sederhana, biaya tetap adalah biaya yang secara total keseluruhan itu konstan atau tetap tidak berpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam rentang yang masih relevan. Dan yang kedua ada biaya variabel.
Biaya variabel yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini tidak dapat dilihat pada harga pokok penjualan atau bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini termasuk dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan bisnis dan juga berbasis penggerakan aktivitas tertentu. Sebagai contoh, jumlah unit yang diproduksi, lamanya bekerja, lamanya mesin berproduksi, unit yang dijual dan lain sebagainya. Basis aktivitas inilah yang menyebabkan biaya menjadi variabel. Jadi semakin banyak unit yang diproduksi, semakin besar juga biaya bahan baku, maka biaya bahan baku ini dikategorikan sebagai biaya variabel. Oleh karena itu, apapun perubahan biaya yang disebabkan oleh perubahan tingkat penggerakan aktivitas, maka biaya tersebut akan dianggap sebagai biaya variabel. Dan yang terakhir ada biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik hubungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang secara total, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang perubahan secara proporsional dengan perubahan tingkat biaya yang mengandalkan aktivitas. Oleh karena itu, jika biaya mempunyai paduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Dan berikutnya ada aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama ada contribution margin analysis, yaitu merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Secara prinsip, Lee menjelaskan berpendapat juga bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format pelaporan keuangan. Dan yang kedua ada sumber daya fleksibel berkomitmen. Mowen et al. Mendefinisikan sumber daya resource sebagai bagian penting elemen ekonomi aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya pabrik salah satunya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan sumber daya bagi perusahaan. Perusahaan harus mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan bisnis yang disebut sebagai sumber daya atau kapasitas aktivitas. Dan yang ketiga ada perilaku biaya bertahap. Menurut Mowen et al. 2015 berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu terhadap terkadang berbentuk berputus-putus. Salah satunya bertahap. Yang terakhir ada metode penentu perilaku biaya. Penentu perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran tertentu, sangat ditentukan pada pemahaman terhadap proses terjadinya biaya, pemicu, dan tingkat variabilitas antara pemicu biaya, aktivitas, dan biaya. Perusahaan menggunakan berbagai metode estimasi biaya, yaitu menggunakan metode industri, metode analisis akun, dan berbagai metode kuantitatif dan statistik. Yang pertama ada metode teknik industri, yang dimana metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat dari kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang berapa bentuk sampai dengan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi.
Dan yang kedua ada metode analisis akun. Metode analisis akun ini merupakan metode penentuan perilaku biaya. Apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan penentuan ini didasarkan oleh klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Dalam praktiknya, suatu akun biasanya dimasukkan ke dalam kategori biaya tetap atau variabel berdasarkan sifat yang dominan dalam akun tersebut. Dan yang ketiga ada metode kuantitatif. Metode teknik industri dan metode analisis akun adalah metode berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Adapun metode kuantitatif lebih berfokus kepada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan mode linear yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan biaya tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan.